Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dalam ayat ini, Yesus dengan keras mengecam perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mencoba membandingkan perilaku menghormati dan menghargai adat istiadat dengan lebih dibandingkan saat mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan, hanya saja ibadah yang mereka jalankan hanyalah bagian dari adat istiadat, yang artinya hanya kebiasaan yang berlangsung begitu saja. Itulah sebabnya Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya dengan berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Dari pernyataan ini kita bisa belajar, ternyata ibadah itu bukanlah sekedar rutinitas, juga bukan sekedar melakukan liturgi atau jam-jam ibadah. Hanya melakukan yang lahiriah saja. Ini tergolong pada ibadah yang dilakukan bukan karena ingin menyenangkan hati Tuhan, melainkan hanya karena kebiasaan saja. Ibadah yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, bukan ibadah lahiriah, namun didasari pada hati yang ingin memuliakan nama Tuhan. Dengan kata lain, ini bukan hanya sekedar di bibir saja, melainkan tumbuh dari dasar hati yang sungguh-sungguh dan menjadi bagian dari perilaku kita dari hari ke hari. Allah menginginkan ibadah kita bukan sekedar lahiriah, tetapi hati kita tulus dan terbangun dalam persekutuan yang indah dengan Dia. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-14a, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Yang kedua, ibadah yang berkenan adalah ibadah yang tidak bercampur baur dengan kepentingan manusia. Disebutkan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-9 bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini dengan jelas memberikan petunjuk bahwa harus ada komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, ibadah itu harusnya mengesampingkan ajaran perintah manusia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus memulai sebuah pola hidup dalam ibadah yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran manusia. Yang ketiga, ibadah yang berkenan adalah menjadi pelaku firman. Ibadah seringkali hanya dibatasi pada aspek celebration. Ada pujian, penyembahan, musik yang bagus, dan lain sebagainya. Apakah kita mementingkan perayaan itu? Atau apakah kita hanya memaknai ibadah pada 2 jam pertemuan ibadah kita setiap minggu? Jika itu yang terjadi, maka sebenarnya kita harus introspeksi diri. Dan mulailah sekarang ibadah kita, di mana pribadi kita menjadi pelaku firman. Bagaimanapun hebatnya situasi kebaktian atau ibadah kita, itu bukan jaminan. Yang paling prinsip adalah jadilah pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sudahkah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? Marilah kita mengupayakan ke depannya seluruh ibadah yang kita perbuat menjadi kesukaan bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.